Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 5, yaitu Rasul Idolaku, dan subtema 1, kisah Nabi Daud alaihissalam. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. 2. Menunjukkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. 3. Memahami kisah keteladanan Nabi Daud dengan benar. Speaking dulu ya, kita lihat kerajaan di laut ya, untuk guru-guru kita, teman-teman kita dalam kegiatan, dan berpisah dengan Bu Asri kelas 2. Semoga ilmu yang diberikan oleh mereka bermanfaat ya. Bu Lis pindah ke tingkat 3, sedangkan Bu Asri purna tugas ya. Kita doakan semoga mereka selamat dan panjang umur, amin ya. Bunda tampilkan sedikit gambar-gambar Nabi Daud alaihissalam ya. Senjatanya ketepil melawan Raja Jalut, dan dakwah Nabi Daud di tengah-tengah kaumnya, dan Nabi Daud duduk di singgasana sebagai raja. Kita masuk materi anak-anak. Diperhatikan baik-baik video ini, diambil buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Assalamualaikum kelas 5. Semoga sehat selalu ya. Rasul Allah idolaku. Kali ini kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di surga nanti. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman yaitu iman kepada Rasul. Rukun iman keempat di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, tercantum dalam kitab Al-Ahzab ayat 21. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nasabnya Nabi Daud adalah keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Masa hidup Nabi Daud alaihissalam pada zaman Raja Jalut yang bijaksana dan Raja Jalut yang kafir dan kejam. Raja Jalut mengadakan sayembara, barang siapa yang dapat mengalahkan Raja Jalut maka akan dihadiahi separuh dari kerajaannya dan putrinya yang cantik. Raja Jalut menyiapkan bala tentaranya. Dia memberitahu karena jarak sangat jauh maka minum sedikit saja, tetapi banyak yang tidak mengindahkan,
sehingga yang ikut ke tujuan hanya sedikit. Dalam peperangan Nabi Daud dapat mengalahkan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam menjadi rasul dan raja. Nabi Daud diberi kitab Zabur oleh Allah dan menjadi raja menggantikan Raja Jalut. Nabi Daud sebagai hakim yang adil. Nabi Daud sehari puasa sehari tidak dan meninggal pada usia 100 tahun lebih. Mukjizat Nabi Daud adalah kitab Zabur sebagai pedoman kaumnya. Suaranya yang merdu dapat melunakkan besi dan doanya terkabulkan dan terhindar dari bermacam-macam penyakit. 5 sifat wajib bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatomah. Ya, buana tambahi video tadi, buana tambahi ya. Renungkanlah firman Allah SWT berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sifat-sifat wajib bagi Rasul. 1. Nabi Daud sebagai Rasul Allah SWT memiliki sifat wajib, sifat yang mesti dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib itu ialah A. Sidik artinya benar. B. Amanah artinya dapat dipercaya. C. Tabligh artinya menyampaikan. D. Fatonah artinya cerdas atau mahir. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Beliau dapat mengalahkan Raja Jalut yang kejam. 3. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja dan rasul. 4. Beliau meninggal pada usia 100 tahun 6 bulan, dimakamkan di Maqdis, Palestina. 5. Mukjizatnya A. dapat menggunakan besi. Suaranya merdu. C. Kitab Zabur sebagai pedoman hidup bagi kaumnya. D. Doanya dikabulkan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Sifat wajib Nabi Daud adalah 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Fatonah. Tayangan tadi, maka buana ingin tahu sejauh mana anak-anak mengerti dan memahami pelajaran ini. Buana beri pertanyaan, yaitu 1. Nabi Daud keturunan dari siapa? 2. Apa nama kitab yang diterimanya? 3. Berapa usia beliau ketika wafat? 4. Tuliskan 2 mukjizat Nabi Daud alaihissalam. 5. Dimakamkan di mana Nabi Daud alaihissalam? 6. Apa arti sidik? 7. Apa arti tabligh? Dikerjakan anak-anak ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dari Buana.
Terima kasih pula kepada semua pihak yang membantu terwujudnya video ini. Jika ada benarnya itu dari Allah semata, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi